Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Gustiawan dengan NIM 031111220020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan yang terdiri dari analisis perbandingan laporan keuangan, analisis tren, dan analisis common size. Sebelumnya, ada beberapa penjelasan materi terlebih dahulu mengenai analisis perbandingan laporan keuangan, analisis tren, dan analisis common size. Lantas, timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas informasi keuangan atas laporan keuangan itu sendiri. Selanjutnya, mengenai definisi dari 3 jenis metode analisis laporan keuangan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu adanya analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu suatu teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dari 2 periode atau lebih untuk menunjukkan adanya perubahan dalam jumlah atau absolut maupun persentase atau relatif. Teknik ini juga dikenal dengan sebutan teknik analisis horizontal maupun teknik analisis dinamis dan dinyatakan dalam bentuk jumlah moneter atau nominal dan persentase. Kedua, analisis tren, yaitu suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan. Apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan? Data yang digunakan merupakan data tahunan atau yang terdiri dari dua atau 3 periode saja. Hal ini, jika data yang digunakan lebih dari 3 tahun, maka akan mengalami kesulitan dalam melakukan analisis secara cepat atau bahkan menimbulkan waktu yang lama. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, analisis common size, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase masing-masing komponen yang terdiri dari komponen aset terhadap total aktiva, komponen utang dan modal terhadap total pasiva, dan komponen laba rugi terhadap pendapatan atau penjualan bersih. Dalam analisis ini, seluruh akun dinyatakan dalam bentuk persentase. Kemudian kita bahas satu persatu dari ketiga jenis metode analisis laporan keuangan ini. Yang pertama yaitu analisis perbandingan laporan keuangan. Rumus yang digunakan untuk menghitung analisis perbandingan laporan keuangan yaitu angka indeks atau rasio sama dengan tahun pembanding dibagi dengan tahun dasar dikali 100%. Contohnya, kas 269.954.893 rupiah dibagi 284.171.918.151 rupiah dikali dengan 100. Hasilnya yaitu 0,95. Apabila kita presentasikan, maka hasilnya 95%. Kemudian tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2021. Untuk menghitung naik atau turun dalam persentase, dinyatakan dalam persentase, yaitu selisih antara naik ataupun turun dibagi dengan tahun dasar, yaitu tahun 2021. Kemudian
kita langsung ke laporan keuangannya. Dalam membandingkan laporan keuangan, kita ambil contoh untuk akun kas dan setara kas. Kas tahun 2021 mengalami penurunan pada tahun 2022, yaitu sebesar 14.362.363.258 rupiah. Dan apabila kita presentasikan, maka mengalami penurunan sebesar 5% dengan tingkat rasio sebesar 0,95. Berikut ini merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada pos-pos neraca. Yang pertama kita bahas mengenai dari sisi aktiva lancar. Kas mengalami penurunan sebesar 14.362.363.258 rupiah atau sebesar 5% dengan tingkat rasio sebesar 0,95. Kemudian pada periode ini juga deposito berjangka baru terjadi pada tahun 2022, sementara untuk tahun sebelumnya belum pernah dilakukan sama sekali. Kemudian piutang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 25.621.556.098 rupiah atau sebesar 12% dengan tingkat rasio yaitu sebesar 0,88. Kemudian untuk persediaan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 73.211.602.688 rupiah atau sebesar 48% dengan tingkat rasio sebesar 1,48. Lantas, pajak perusahaan mengalami kenaikan sebesar 644.616.043 rupiah dari tahun 2021 atau sebesar 59% dengan tingkat rasio sebesar 1,59. Kemudian adanya biaya dibayar di muka atau beban dibayar di muka mengalami kenaikan sebesar 100.352.124 rupiah dari tahun 2021 atau 11% dengan tingkat rasio sebesar 1,11. Selanjutnya kita membahas mengenai dari sisi aktiva tidak lancar. Aset tak berwujud mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.022.275.450 atau mengalami penurunan sebesar 30% dengan tingkat rasio 0,70. Aset tetap mengalami penurunan juga sebesar 4.960.188.281 dari tahun sebelumnya atau sekitar 4% dengan tingkat rasio sebesar 0,96. Hal ini terjadi karena adanya pembelian aset tetap secara kredit atau adanya uang muka atas pembelian aktiva tetap. Aset hak guna mengalami penurunan sebesar 209.641.731 rupiah atau setara dengan 18% dengan tingkat rasio sebesar 0,82. Sementara berbanding terbalik untuk pajak tangguhannya atau aset pajak tangguhannya mengalami kenaikan sebesar 744.597.012 rupiah atau sebesar 6% dengan tingkat rasio 1,06. Selanjutnya kita bahas dari pos-pos neraca dari sisi pasifa. Yang pertama yaitu liabilitas jangka pendek yang terdiri dari utang usaha mengalami penurunan sebesar 24.840.769.250 rupiah atau
sebesar 40% dengan tingkat rasio yaitu 0,6. Kemudian utang pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 12.583.779.101 atau sebesar 83% dengan tingkat rasio 0,17. Kemudian beban akrual mengalami penurunan sebesar 3.444.245.044 rupiah atau setara dengan 33% dengan tingkat rasio 0,67. Viabilitas jangka panjang mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 557.357.788 rupiah atau hanya sebesar 2% dari tahun sebelumnya dengan tingkat rasio 0,98. Yang terakhir dari pos-pos neraca yaitu ekuitas mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 67.796.782 rupiah atau setara dengan 14% dengan tingkat rasio 1,14. Selanjutnya, laporan keuangan dari laporan laba rugi. Berikut ini perubahan-perubahan yang terjadi pada pos-pos laba rugi. Pendapatan mengalami peningkatan sebesar 113.560.924.178 rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 12% dengan tingkat rasio 1,12. Beban pokok penjualan atau HPP mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 115.116.9.875 rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 15% dengan tingkat rasio 1,15. Laba kotor juga mengalami peningkatan sebesar 1.555.085.697 rupiah atau mengalami peningkatan 1%. Sementara untuk laba usaha mengalami penurunan sebesar 2.407.385.724 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 2%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan atas beban umum dan administrasi sebesar 614.165.715 rupiah. Sementara untuk beban-beban operasional lainnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti beban penjualan dan beban penelitian dan pengembangan. Laba sebelum pajak mengalami penurunan sebesar 2.559.708.909 rupiah atau hanya 2% dari tahun sebelumnya. Dan laba setelah pajak juga mengalami penurunan sebesar 1.719.925.545 atau 2% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk analisis yang kedua yaitu analisis tren. Rumus yang digunakan dalam menghitung laporan keuangan dengan metode analisis tren yaitu angka indeks atau rasio sama dengan tahun pembanding atau tahun 2022 dibagi dengan tahun dasar atau tahun 2021 dikali dengan 100%. Contohnya yaitu 269.809.554.893 dibagi 284.491.918.151 dikali 100 menghasilkan 0,95 dan jika dikalikan 100 yaitu sebesar
95%. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwasannya tahun dasar yang digunakan merupakan tahun 2021. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dalam perhitungan laporan keuangan menggunakan analisis tren yaitu dengan cara tahun pembanding yaitu tahun 2022 dibagi dengan tahun dasar yaitu 2021 dikali dengan 100. Sebagai contoh yang sudah disebutkan yaitu adanya kas dan setara kas. Begitu juga untuk akun-akun setelahnya. Kas pada akhir tahun 2022 hanya sebesar 95%. Artinya, kas mengalami penurunan sebesar 5% dari tahun 2021 yang menyebabkan kas akhir tahun 2022 berjumlah 5% lebih kecil dari tahun 2021. Piutang pada tahun 2022 hanya sebesar 88%, itu artinya piutang mengalami penurunan sebesar 12% pada tahun 2021, yang menyebabkan piutang akhir tahun 2022 berjumlah 12% lebih kecil dari tahun 2021. Persediaan tahun 2022 mengalami sebesar 148%, yang menandakan bahwasannya persediaan 2022 mengalami kenaikan sebesar 48% jika dibandingkan tahun 2021, yang menyebabkan 48% ini lebih besar dari tahun 2021. Pajak dibayar di muka sebesar 159% pada tahun 2022, yang menandakan bahwasanya pajak pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan sebesar 59% jika dibandingkan tahun 2021, yang menyebabkan pajak akhir tahun 2022 berjumlah 59% lebih besar dari tahun 2021. Begitu juga untuk biaya dibayar di muka pada akhir tahun 2022 sebesar 11%, yang menandakan bahwasannya biaya dibayar di muka ini mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya sebesar 11%, yang menyebabkan biaya dibayar di muka ini berjumlah 11% lebih besar dari tahun 2021. Untuk aset tak berwujud, pada akhir tahun 2022 hanya sebesar 70%. Itu artinya aset tak berwujud mengalami penurunan sebesar 30% dari tahun sebelumnya. Aset ini juga menandakan bahwasanya jumlah 30% ini lebih kecil dari tahun 2021. Aset hak guna pada tahun 2022 hanya 82% jika dibandingkan tahun sebelumnya, yang menandakan aset hak guna mengalami penurunan sebesar 18% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini juga menandakan aset ini pada tahun 2022 berjumlah 18% lebih kecil dari tahun 2021. Untuk aset pajak tangguhan mengalami kenaikan yaitu sebesar 106% atau pada naik hanya 6% jika dibandingkan tahun sebelumnya, yang menandakan bahwa pajak tangguhan akhir tahun ini pada tahun 2022 ini berjumlah 6% lebih besar dari tahun sebelumnya. Utang usaha pada tahun 2022 hanya sebesar 60%. Itu artinya utang mengalami penurunan 40% jika dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan utang usaha tahun 2022 berjumlah 40% lebih kecil dari tahun 2021. Utang pajak pada akhir tahun 2022 hanya sebesar 17%, atau yang menandakan bahwasannya utang pajak mengalami penurunan sebesar 83% jika dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan utang pajak berjumlah 83% lebih kecil dari tahun 2021. Untuk beban akrual mengalami penurunan sebesar 33%, atau
pada tahun 2022 ini sebesar 67%, itu menunjukkan bahwasannya 33% ini lebih kecil dari tahun 2021. Liabilitas jangka panjang pada tahun 2022 sebesar 92% jika dibandingkan tahun 2021. Ini menunjukkan bahwasannya pada tahun 2022 ini liabilitas jangka panjang mengalami penurunan sebesar 2% dari tahun 2021. Yang menandakan 2% ini lebih kecil dari tahun 2021. Kemudian ekuitas pada tahun 2022 sebesar 114% yang menunjukkan ekuitas mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 14%, yang menandakan bahwasannya 14% ini lebih besar dari tahun 2021. Ini adalah laporan laba rugi komprehensif untuk analisis tren. Pendapatan pada tahun 2022 sebesar 112%. Artinya, pendapatan pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan sebesar 12% jika dibandingkan tahun 2021. Pendapatan akhir tahun 2022 ini berjumlah 12% yang menunjukkan lebih besar dari tahun 2021. Beban pokok penjualan atau HPP pada tahun 2022 sebesar 115%. Ini artinya beban pokok penjualan mengalami kenaikan sebesar 15% pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021. Hal ini juga menunjukkan pada beban pokok penjualan pada tahun 2022 berjumlah 15% lebih besar dari tahun 2021. Untuk laba kotor pada tahun 2022 hanya 99%. Itu artinya laba kotor ini pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Laba kotor ini pada tahun 2022 berjumlah 1% lebih kecil dari tahun 2021. Untuk total beban operasional pada tahun 2022 sebesar 102%, ini menunjukkan total beban operasional mengalami kenaikan sebesar 2% jika dibandingkan tahun 2021. Total beban operasional tahun 2022 ini berjumlah 2%, maka lebih besar dari tahun 2021. Untuk laba usaha pada tahun 2022 sebesar 98%. Hal ini menunjukkan laba usaha pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2% jika dibandingkan tahun 2021. Laba usaha ini pada tahun 2022 berjumlah 2% lebih kecil dari tahun 2021. Begitu juga untuk laba sebelum pajak atau earning before tax pada tahun 2022 hanya sebesar 98% dari EBT akhir tahun 2021. EBT ini mengalami penurunan sebesar 2% pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021. EBT ini juga berjumlah pada tahun 2022 berjumlah 2% lebih kecil dari tahun 2021. Untuk laba setelah pajak atau earning after tax pada tahun 2022 sebesar 98%. Itu artinya EAT ini pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2% jika dibandingkan tahun 2021. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya EAT akhir pada tahun 2022 ini berjumlah 2% lebih besar, 2% lebih kecil dari tahun 2021. Analisis laporan keuangan ketiga atau yang terakhir yaitu analisis common size. Dalam perhitungan analisis laporan keuangan menggunakan rumus atau metode common size,
dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk laporan keuangan neraca, maka rumusnya komponen dari pos-pos neraca dibagi dengan total aktiva maupun pasiva. Sebagai contoh, piutang usaha. Komponen dari aset dibagi dengan total aktiva. Begitu juga sebaliknya untuk komponen dari pasiva, yaitu utang dan modal, dibagi dengan total pasiva atau total utang dan modal. Sementara untuk laporan keuangan laba rugi, maka rumus yang digunakan adalah harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih, atau laba usaha atau laba operasional dibagi dengan penjualan bersih. Dan untuk tahun dasar yang digunakan masih tetap menggunakan tahun dasar 2021. Ini adalah laporan keuangan neraca untuk analisis common size. Kita mulai dari sisi aktiva lancar. Kas berjumlah 35% pada tahun 2021, sementara pada tahun 2022 sebesar 31% dari jumlah aktiva. Artinya bahwa setiap Rp1 aktiva diinvestasikan pada kas sebesar Rp0,35 pada tahun 2021 dan Rp0,31 pada tahun 2022. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya investasi aktiva di kas mengalami penurunan dari 35% pada tahun 2021 menjadi 31% pada tahun 2022. Untuk piutang pada tahun 2021 berjumlah 26% dan pada tahun 2022 21% dari jumlah aktiva, yang menandakan bahwasannya setiap 1% aktiva diinvestasikan pada piutang sebesar Rp0,26 pada tahun 2021 dan Rp0,21 pada tahun 2022, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi aktiva di piutang mengalami penurunan dari 26% menjadi 21%. Persediaan pada tahun 2021 sebesar 19% dan 2022 sebesar 26% dari jumlah aktiva. Ini membuktikan bahwasannya setiap Rp1 aktiva diinvestasikan pada persediaan sebesar 0,19 pada tahun 2009 pada tahun 2021 dan 0,26 rupiah pada tahun 2022, sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya investasi aktiva di persediaan terus meningkat dari 19% menjadi 26%. Pajak dibayar di muka berjumlah 0,14% pada tahun 2021 dan 0,20% pada tahun 2022 dari jumlah aktiva. Artinya bahwa pada setiap Rp1 aktiva diinvestasikan pada pajak dibayar di muka sebesar 0,0014 rupiah pada tahun 2001 dan 0,0020 pada tahun 2022, sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya investasi aktiva di pajak dibayar di muka terus meningkat dari 0,14% menjadi 0,20%. Begitu juga untuk biaya dibayar di muka berjumlah 0,12% pada tahun 2001 dan 0,212% pada tahun 2022 dari jumlah aktiva. Artinya bahwa Rp1 pada aktiva diinvestasikan kepada biaya dibayar di muka sebesar 0,12 pada tahun 2001 dan 0,12 2022, sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya investasi aktiva di biaya dibayar di muka pada tahun 2021 dan 2022 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Dengan kata lain, nilainya tetap, yaitu sebesar 0,12.
Selanjutnya kita masuk ke sesi aktiva tidak lancar, yaitu adanya aktiva tak berwujud berjumlah 0,42% pada tahun 2001 dan 0,28% pada 2022. Hal ini menunjukkan bahwasanya apabila aset tak berwujud diinvestasikan, setiap satu rupiah aktiva diinvestasikan pada aset tak berwujud sebesar 0,0042 pada tahun 2001 dan 0,0028 pada tahun 2022. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya aset tak berwujud mengalami penurunan dari 0,42 menjadi 0,28. Maaf ya, ini harusnya 0,28%. Selanjutnya yaitu aset hak guna berjumlah 0,14 pada tahun 2001 dan 0,11 pada 2022 dari jumlah aktiva. Artinya bahwa setiap satu rupiah aktiva diinvestasikan pada aset hak guna sebesar 0,0014 pada tahun 2001 dan 0,0011 pada tahun 2022. Sehingga kita dapat kita simpulkan bahwasanya investasi aktiva di aset hak guna mengalami penurunan dari 0,14% menjadi 0,11% pada tahun 2022. Untuk pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan berjumlah 2% pada tahun 2001 dan 2% pada 2022. Sehingga pada aset pajak tangguhan ini pada asalnya atau dapat kita simpulkan bahwasanya pajak ketangguhan pada tahun 2001 dan 2022 tidak mengalami kenaikan atau bersifat tetap, yaitu sebesar 2%. Kemudian untuk liabilitas jangka pendek, utang usaha berjumlah 8% pada tahun 2021 dan 4% pada tahun 2022. Apabila kita investasikan pada utang usaha yaitu sebesar 0,08% pada tahun 2021 dan 0,04 pada tahun 2022. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa investasi pasifa di utang usaha mengalami penurunan dari 8% menjadi 4%. Utang pajak berjumlah 2% pada tahun 2021 dan 0,3% pada 2022 dari jumlah pasifa. Sehingga dapat kita investasikan pada utang pajak yaitu sebesar 0,02 rupiah pada 2021 dan 0,003 rupiah pada 2022. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya investasi pasifa di utang pajak mengalami penurunan dari 2% pada 2021 menjadi 0,3% pada 2022. Kemudian beban akrual berjumlah 1% pada 2021 dan 1% pada 2022. Sehingga pada tahun 2021 maupun 2022 beban akrual jika diinvestasikan yaitu sebesar 0,01 rupiah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya investasi pasifa di beban akrual pada tahun 2021 dan 2022 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Dengan kata lain bernilai tetap yaitu sebesar 0,01%. Liabilitas jangka panjang berjumlah 3% pada tahun 2021 dan 3% pada tahun 2022 dari jumlah pasifa. Artinya, jika pasifa diinvestasikan pada liabilitas jangka panjang, maka dapat dikonversi menjadi 0,03 rupiah pada tahun 2021 dan 0,03 rupiah pada tahun 2022. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa investasi pasifa di liabilitas jangka panjang tahun 2001 dan 2022 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan, dapat dikatakan tetap sebesar 0,03%.
Begitu juga dengan ekuitas. Ekuitas berjumlah 85% pada tahun 2021 dan 91% pada tahun 2022 dari jumlah pasipa. Artinya, jika pasipa diinvestasikan pada ekuitas sebesar 0,8% dan 0,91%, sehingga dapat kita simpulkan bahwa investasi pasipa di ekuitas terus meningkat dari 85% menjadi 91%. Akun laba rugi yaitu hanya harga pokok penjualan dengan laba usaha atau laba operasional dibagi dengan pendapatan atau penjualan bersih. Beban pokok penjualan atau HPP berjumlah 82% pada tahun 2021 dan 84% pada tahun 2022 dari jumlah pendapatan bersih. Artinya, jika pendapatan bersih diinvestasikan pada HPP sebesar 0,82 rupiah pada tahun 2021 dan 0,84 rupiah pada tahun 2022, sehingga dapat kita simpulkan bahwa investasi pendapatan bersih di beban pokok penjualan atau HPP terus meningkat dari 82% menjadi 84%. Kemudian yang terakhir yaitu laba usaha operasional berjumlah 604% dan 705% dari jumlah pendapatan bersih. Artinya, jika pendapatan bersih diinvestasikan pada laba usaha operasional sebesar 6,04 rupiah pada tahun 2021 dan 7,05 rupiah pada 2022, sehingga dapat kita simpulkan bahwa investasi pendapatan bersih di laba usaha operasional terus meningkat dari 604% menjadi 705%. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam penyusunan atau presentasi kali ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.